rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau masih dapat muji Kau Tuhan, untuk berkumpul Tuhan mendengar. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau jaga setiap yang buat berjumpa dengan, urapi setiap telinga sehingga firman tidak sia-sia, tapi akan bertumbuh dan hidup, sehingga hidup mereka diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, urapi setiap apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini. Biar hanya pengurapan yang daripada Tuhan. Dan hanya yang dari Tuhan yang boleh disampaikan dalam mimbar ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menciptakan kami lebih daripada pemenang. Dan kami akan menikmati Tuhan, hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami urapi juga setiap sinyal Tuhan, tidak ada yang terputus Tuhan. Tapi sinyal Roh Kudus Engkau yang ambil alih
sinyal dari awal hingga akhir. Ambil alih ibadah hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dulu. Suara saya ya? Jelas, Bu. Jelas. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Pagi hari saya mau sharing tentang lebih dari pemenang. Kan kita mendengar ya, di firman Tuhan kata umat Kristen itu kan umat pemenang. Betul kan? Kita umat yang berkemenangan. Nah, kita itu lebih dari pemenang. Firman Tuhan loh yang katakan. Nah, kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Tolong ada yang bacakan ya, satu orang bacakan. Satu Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Suaranya belum kedengeran nih. Suaranya nggak kebuka. Oke. Oke. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Nah, sekarang buka, amin. Buka dalam Ulangan 20 ayat. Ya, Bu. Ulangan 20 ayat. Tolong dibaca. Ulangan 20 ayat Ulangan 20 ayat 4. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Amin. Jadi rancangan Tuhan itu bukan hanya mau memberkati kita, tapi Ia juga mau menghendaki setiap kita itu menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita ini kan anak Allah ya. Kita lahir dari Allah. Waktu kita lahir baru, kita itu lahir dari Allah. Dan firman Tuhan katakan siapa yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Harusnya kita itu bisa mengalahkan dunia. Tetapi kenapa banyak dari kita ada yang menang, ada yang kalah, ya kan? Nah, sekarang kita buka dalam Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Amin. Jadi dari ayat ini dikatakan gini, kan barang siapa menang. Jadi artinya ada yang menang, bisa juga tidak menang. Ya kalau Tuhan Yesus itu namanya lebih dari pemenang. Itu bukan cuma kita mengalami kemenangan sekali aja, sesekali atau kadang-kadang. Tapi yang Tuhan mau itu kita hidup di dalam kemenangan. Kalau mengalami kemenangan kan tuh ada kalanya menang, hari ini menang, besok kalah gitu kan. Tapi kalau waktu saudara hidup di dalam kemenangan, artinya saudara itu terus-menerus menang. Terus-menerus mengalami kemenangan. Sekarang kita buka di dalam 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. 14. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagaimana dari kami. Ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Nah, dalam ayat ini dikatakan, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami
di jalan kemenangan. Jadi Tuhan itu selalu membawa kita di jalan kemenangan. Artinya kan Tuhan maunya kita selalu berkemenangan kan. Hidup berkemenangan itu bukan berarti kita tuh nggak punya masalah. Hidupnya nyaman, aman terus, bukan seperti itu. Justru orang yang hidup berkemenangan itu adalah orang yang mengalami masalah demi masalah, tapi setiap masalah yang dia hadapi dia menang di situ. Jadi bukan orang yang hidupnya tidak ada masalah, bukan. Nah, kemenangan apa sih yang Tuhan sudah sediakan buat kita? Kemenangan apa yang kita raih bersama Tuhan? Yang pertama itu kemenangan atas dosa dan maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. 1 Korintus 15. 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenangkan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenangkan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, Ayat di 55. manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi, kematian Kristus itu untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Dan waktu Yesus bangkit itu, Tuhan Yesus bangkit itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu telah mengalahkan dosa dan maut. Kan di ayat 54 itu dikatakan, waktu yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Apa yang dapat binasa? Tubuh kita kan. Waktu tubuh kita masuk di dalam Kristus, yang tidak dapat binasa itu kan Kristus ya. Jadi waktu kita hidup di dalam Kristus, waktu kita masuk di dalam Kristus, maka kita juga akan menelan maut dan dosa di dalam kemenangan. Di mana kuasa dosa dan maut itu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Dosa itu apa sih? Dosa itu pelanggaran kita kan akan hukum Tuhan. Yang membuatkan kita itu terpisah, hubungan kita itu terpisah dari Tuhan. Yang ujung-ujungnya itu akan membawa kita kepada maut. Tapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut. Berarti waktu kita hidup di dalam Kristus, kita itu juga mengalahkan dosa dan maut. Menang atas dosa itu berarti bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus itu, kita diberikan bebas dari perbudakan dosa, dari keterikatan dengan dosa. Karena Paulus bilangnya dalam Roma, karena kita tahu bahwa tubuh kita yang lama ini telah disalibkan bersama dengan Dia, supaya tubuh dosa ini dilenyapkan. Jadi tuh waktu kita meminta ampun, mengakui dosa kita, tubuh dosa kita ini sudah dilenyapkan, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Artinya waktu kita percaya nih kepada Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita tidak lagi diperbudak dengan dosa. Tapi kita itu sudah punya kuasa untuk bisa hidup sesuai akibat godaan, bisa, atau kelemahan dari kita. Namun Kristus itu udah menang atas dosa. Dan dia pun sudah, dan waktu Kristus sudah menang atas dosa, dia memberikan kita kuasa untuk kita juga mengalahkan dosa. Jadi kita sudah tidak lagi terikat dengan kebiasaan buruk kita, kelemahan-kelemahan kita. Contoh, kelemahan kita apa? Misalnya khawatir. Kalau saya itu sering khawatir dulu. Khawatir, ketakutan. Nah, waktu kita terima Tuhan, kita dilahirkan dari Allah. Kita tinggal di dalam Yesus. Saya mulai tuh memasukkan firman. Oh, Allahku, misalnya khawatirnya banyak hal ya. Misalnya khawatir tentang keuangan. Saya masukkan firman. Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus. Setiap saya mulai khawatir itu saya perkatakan itu. Itu dilatih ya. Nggak bisa sekali langsung jadi, itu dilatih. Sampai akhirnya, waktu ada suatu peristiwa, ketika saya mulai takut, saya mulai khawatir, itu Roh Kudus itu akan mengingatkan, ayo jangan takut, jangan khawatir. Sebab Bapa yang memelihara kamu. Nah, kita melatih itu terus, kita masukkan firman. Sekarang kita udah bisa lepas. Saya sudah bisa, udah khawatir saya itu
udah jauh berkurang. Hampir tidak pernah khawatir. Masih ada kadang-kadang. Tapi setiap saya udah mulai khawatir tuh Roh Kudus ingatin. Kita perkatakan lagi firman-Nya. Contoh, misalnya saudara narkoba. Ya, pasti kan banyak yang bilang susah buat lepas dari narkoba. Enggak gampang. Ya kecuali di sana ya. Kalau di sana kan mungkin susah ya. Tapi kan di tempat-tempat lain kan masih ada yang bisa gitu loh. Tapi saudara ingat, saudara itu sudah diberikan kuasa untuk menang atas dosa. Dosa itu sudah tidak mengikat saudara lagi. Jadi setiap kali ada muncul keinginan untuk berbuat dosa, saudara perkatakan firman, tubuh kamu itu bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus itu kan berasal yang kamu peroleh dari Allah. Jadi tubuh kamu itu bukan milik kamu sendiri lagi. Kalau tubuh kamu itu bait Roh Kudus dan kamu bukan milik kamu sendiri, jadi kan kamu nggak bisa seenaknya memasukkan barang apapun ke dalam tubuh kamu. Kamu perkatakan itu terus. Setiap kali ada keinginan, saudara perkatakan. Sampai akhirnya, saudara tuh bisa mengalahkan keinginan itu untuk pakai narkoba, untuk berbuat dosa. Itu saudara bisa mengalahkan. Nah, tapi itu dilatih. Masukkan firman sampai akhirnya saudara benar-benar bebas dari dosa. Karena Tuhan itu sudah memberikan jaminan kemenangan. Saudara itu menang atas dosa. Jadi dosa itu tidak menguasai saudara lagi. Terus kemudian kemenangan atas maut. Upah dosa itu kan adalah maut ya. Jadi waktu kita berdosa itu, harusnya kita terima maut kan. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati itu, maut itu sudah tidak menguasai dia. Dia sudah mengalahkan maut. Jadi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, kita juga tidak, waktu kita melakukan dosa, kita datang minta ampun, kita tidak akan mengalami maut. Waktu kita minta ampun. Nah, maut itu tidak hanya kematian fisik ya. Bisa juga kematian dalam keuangan, kematian dalam kesehatan, sakit, penyakit, kelemahan, itu juga maut. Yang intinya itu membuat kita itu terpisah dari Tuhan. Tapi Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita kemenangan terhadap maut. Segala kelemahan kita itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Tuhan bilang sudah selesai. Nah, kemudian Tuhan itu memberikan kemenangan atas apa? Atas kuasa setan. Di dalam Roma 16 ayat 20. Coba buka di dalam Roma 16 ayat 20. Tolong bacakan ya. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Amin. Terima kasih. Versi mudah dibaca, dikatakan seperti ini. Allah sumber damai sejahtera akan menaklukkan setan dan memberi kuasa atasnya kepada kamu. Jadi Tuhan itu sudah menaklukkan segala setan. Tidak hanya ditaklukkan, tapi sudah memberi kuasanya kepada siapa? Kepada kita, kepada anak-anak Tuhan. Jadi kita udah nggak perlu takut lagi sama setan. Kan Tuhan sudah kasih kita kuasa, betul nggak? Nah, setan itu bapa segala dusta. Apa sih tugas utamanya? Menghancurkan, membunuh, menipu, mencuri, membinasakan. Sehingga manusia, waktu manusia itu melakukan dosa, manusia itu hidup terpisah dari Tuhan. Waktu kita terpisah dari Tuhan, kita itu nggak terima apa-apa. Karena sebenarnya kuasa untuk menaklukkan setan itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi kenapa kita masih kalah dengan godaan setan? Karena kita itu nggak tahu siapa kita di dalam Tuhan. Dan kita nggak tahu kuasa apa yang ada di dalam kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi setiap ada godaan setan atau apapun, kita nggak perlu takut. Setiap ada intimidasi, kita nggak perlu takut. Karena Tuhan itu sudah memberikan kemenangan atas segala kuasa, atas segala setan. Kemudian Tuhan itu sudah juga memberikan kita kemenangan atas semua pergumulan hidup. Pergumulan hidup banyak ya, nggak cuma ekonomi, banyak. Ada juga yang hubungan yang tidak baik, sakit penyakit banyak. Jadi kemenangan yang Tuhan sediakan itu
tidak hanya dalam secara rohani, tapi juga dalam pergumulan kita sehari-hari. Tuhan itu nggak pernah loh menjanjikan kita hidup yang tanpa masalah. Tetapi Tuhan berjanji, Dia itu akan selalu menyertai kita dan memberikan kita jalan keluar. Betul nggak? Sekarang coba saudara buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, dalam ayat ini dikatakan Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Jadi kita pasti mengalami pencobaan. Pasti mengalami pergumulan, tantangan. Tapi Tuhan itu udah bilang, Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Jadi nggak ada yang namanya tantangan kita nggak ada jalan keluar. Tuhan itu sudah menjanjikan kemenangan buat kita. Nah, setiap misalnya kita lihat nih tokoh-tokoh di Alkitab, semua ada kok mengalami pergumulan hidup. Coba Ayub, pergumulan hidupnya tuh berat banget. Musa, Daud. Tapi kita itu bisa melihat bahwa mereka, iman mereka kepada Tuhan itu yang membuat mereka tuh menang atas pergumulan hidup. Mereka percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan kemenangan buat mereka. Sudah memberikan jaminan kemenangan atas setiap pergumulan atau masalah yang mereka hadapi. Tapi seringkali ya, Tuhan itu memakai pergumulan kita, memakai keadaan kita yang gak enak itu untuk membentuk karakter kita dan membawa kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Kan saudara alami waktu saudara ada di dalam itu kan, itu sebenarnya Tuhan pakai untuk apa? Untuk membentuk karakter kalian, untuk membawa kalian lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, bagaimana kita itu bisa berhidup berkemenangan, meraih kemenangan dalam pergumulan hidup sehari-hari kita? Yang pertama, kita itu harus mengandalkan Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Tuhan itu yang memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan kepada kita. Waktu kita alami pergumulan, kemudian kita alami pencobaan, kita alami masalah, itu seringkali, kadang-kadang itu membuat kita lemah. Rohani kita lemah, tubuh kita lemah. Apalagi kita udah berdoa, itu sepertinya jawabannya Tuhan tuh nggak datang-datang, ya kan? Namun kemenangan kita itu dimulai waktu kita benar-benar percaya penuh dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan tuh bilang gini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan kita itu datang dari Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, kita itu bisa menanggung kalau kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu yang memberi kekuatan. Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita itu berjuang sendirian. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, ayo kita buka. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin, terima kasih. Kita itu nggak pernah sendiri. Kan dikatakan tuh sebab aku menyertai engkau. Jadi Tuhan itu menyertai kita. Apapun yang kita alami itu Tuhan menyertai kita. Dan dikatakan Tuhan itu memberikan kemenangan. Mungkin saudara berpikir sepertinya, aduh, saya di situ masih berapa lama. Tapi saudara harus pegang. Tuhan itu pasti memberikan kemenangan. Saudara harus percaya itu. Waktu saudara bisa percaya, bisa mengandalkan Tuhan, dan itu pasti terjadi. Mau kata berita bilang dikurangin, tapi kalau kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, itu pasti terjadi. Karena itu firman Tuhan ya, firman Tuhan yang bilang Tuhan memberikan kemenangan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin pasti terjadi. Amin. Contoh di dalam Alkitab itu adalah Musa. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir,
Itu kan bangsa Israel itu kan ada di tepi Laut Merah. Dia dikejar oleh pasukan Mesir. Musa itu dihadapkan pada situasi sulit. Dia mau maju, Laut Merah makin lama kan pasti makin tenggelam. Tapi mau berbalik itu juga udah nggak bisa karena di belakangnya itu udah dikejar sama pasukan dari pasukan Mesir. Tapi Musa apa? Musa memilih untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Makanya di dalam Keluaran 14, Musa tuh bilang gini, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Terus dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi waktu saudara mengalami situasi yang sepertinya sulit, jangan takut. Jadi pandanglah, lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Saudara jangan lihat masalahnya, lihat hukuman yang di depan, tapi saudara lihat keselamatan yang dari Tuhan. Pada waktunya, ada waktunya, nanti saudara akan lihat Tuhan itu akan melepaskan saudara, menyelamatkan saudara, menolong saudara. Bagaimana caranya kita nggak pernah tahu. Tapi kan dibilang Tuhan yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Waktu kita mengandalkan Tuhan. Nah, waktu Musa mengandalkan Tuhan itu, benar kan Tuhan yang berperang untuk Musa? Apa yang terjadi? Tuhan itu belah Laut Merah. Dan bangsa Israel berjalan melewati laut dengan kaki yang kering kan? Nah, pada waktu pasukan Mesir sudah mulai mengejar, malah mereka tenggelam. Jadi Musa itu mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan itu memberikan jalan keluar dan kemenangan untuk Musa. Kan jalan keluar yang Tuhan berikan untuk Musa kan yang tidak pernah dipikir. Sama, waktu kita belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kita jalan keluar yang tidak pernah kita. Nih, waktu saudara mengalami keadaan sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar, tetap mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan yang firman janji Tuhan, firman Tuhan bilang Tuhan yang akan berperang dan kita akan diam saja. Nah, saya punya satu kesaksian. Saya ini kan kerjanya ini kan jual properti, ya. Jual rumah, jual properti. Jadi waktu itu, saya itu ada satu rumah, saya jualnya join sama teman saya. Jadi saya berdua. Jadi harusnya keuntungan kita bagi dua ya, saya dan teman saya. Tapi pada waktu itu, jadi saya itu kenal dengan penjual, teman saya kenal dengan pembeli. Jadi tapi waktu itu karena waktu survei itu, saya tuh nggak bisa datang. Jadi saya percayakan ke teman saya. Ya udahlah, saya percayalah sama dia lah. Di dalam pikiran saya nih, kalau dia mau curangin gitu, misal dia mau main belakang, ya udahlah. Tuhan pasti punya yang lebih baik buat saya. Itu di pikiran saya. Saya nggak pikiran negatif, tapi saya cuma berpikir kalau memang dia melakukan itu, Tuhan punya yang lebih baik buat saya. Itu dipikir. Nah setelah itu saya tanya, mereka udah survei, pulang, saya tanya gimana. Terus mereka belum ada respon apapun, oke. Kemudian berapa hari kemudian saya tanya lagi bagaimana, apakah ada respon? Oh belum. Udah saya sejak itu saya nggak pernah tanya-tanya lagi. Karena saya bukan tipe orang yang tiap hari saya tanyain nggak, ya udah gitu. Nanti kalau mungkin dia ada kabar, ada respon, dia memberitahu saya, ya kan. Udah sekitar sebulan itu tuh nggak ada kabar. Ya udah gitu kan. Kemudian setelah lewat dari sebulan berapa hari gitu, dia tuh WA saya. Dia bilang kalau itu sudah deal, rumahnya itu sudah laku, jadi tinggal nunggu pembeli cair uangnya dari bank, kita tinggal tanda tangan. Terus saya bingung, berarti kan selama ini dia berbuat curang dong, karena dia bilang belum ada kabar terus sama saya, dan dia nggak ngabarin saya. Jadi dia berbuat curang dengan langsung lah ke penjualnya. Anehnya lagi, ngapain dia mesti kasih tahu saya? Kalau dia nggak kasih tahu saya, itu bagian dia, fee-nya dia itu dia bisa terima penuh loh. Nggak perlu dia share sama saya. Ya kan? Selama ini dia juga udah diem-diem di belakang. Ngapain dia mesti kasih tahu? Nah, itu loh yang namanya. Waktu saya mengandalkan Tuhan, itu benar Tuhan yang berperang bagi saya. Saya beneran cuma diem. Tahu-tahu semua udah beres. Makanya, saudara mau terima kemenangan dari Tuhan. Andalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan.
Dan Tuhan itu yang akan memberikan kemenangan dengan caranya Tuhan. Jadi kalau kita Tuhan, kita itu juga menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Kita udah nggak khawatir, kita udah nggak pakai takut. Jadi kita mengandalkan Tuhan, iman yang teguh. Iman itu merupakan dasar dari setiap kemenangan kita di dalam hidup di dalam Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu kan udah banyak tuh ya janji-janji Tuhan yang membawa kita janji Tuhan kemenangan. Pokoknya kita umat pemenang itu kan banyak janji-janjinya. Karena Tuhan itu datang untuk memberi kita kemenangan. Tetapi kenapa banyak dari kita itu tidak mengalami? Karena kita itu nggak percaya penuh. Kita nggak punya iman. Tuhan kita itu dibilang Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Tuhan akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Nah, di dalam 2 Korintus ini saya bacakan aja. 2 Korintus 1 ayat 20 di versi Allah yang hidup. Nah, dikatakan seperti ini. Tuhan melaksanakan serta itu 2 Korintus 1 ayat 20 ya. Tuhan melaksanakan serta menggenapi semua janjinya. Betapapun banyaknya janji-janji itu. Dan demi kemuliaan namanya sudah kami beritakan kepada semua orang betapa besar kesetiaan. Itu janji Tuhan loh. Tuhan itu pasti melaksanakan, menggenapi semua janjinya. Kan dikatakan betapapun banyaknya janji-janji itu. Ini janji Tuhan tuh banyak buat kita. Tapi kadang kita yang gak percaya. Kita itu gak punya iman. Pada firman Tuhan tuh katakan, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi aja, kita bisa berkata kepada gunung, gunung itu pindah. Ya kan? Nah, firman Tuhan juga ada perkataan seperti ini. Di dalam Markus 10, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, kenapa Tuhan bilang kalau kita tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil? Kemarin Tuhan ajarin saya seperti ini. Jadi, saya itu punya teman, rumahnya dekat saya lah. Dia tuh punya anak. Jadi kalau mamanya ini keluar kota, dia itu suka titipin anaknya ke saya. Jadi titip lihat-lihat ya anaknya ya, karena memang rumah kita berdekatan gitu kan. Dan anaknya itu sudah sering dititipin ke saya. Jadi kemarin itu dia menelpon saya. Mamanya kan lagi pergi nih, belum pulang dari luar kota. Kemudian dia telepon saya, dia bilang gini, Tante Monik, aku ada undangan ulang tahun temenku. Tante Monik bisa anterin nggak? Gitu. Terus saya bilang, jam segini kata dia. Gitu. Terus saya bilang, oke, dianterin ya. Tahu nggak saudara, ulang tahunnya tuh adanya jauh, mallnya tuh jauh lah dari rumah saya. Tapi anak ini nggak ngomong apa-apa, cuma nanya bisa anterin nggak? Oke. Terus tahu nggak begitu saya bilang oke, nanti tante anterin ya gitu. Reaksi anak ini cuma bilang apa? Oke, terima kasih ya Tante Monik. Udah, cuman seperti itu. Tuhan tuh kasih lihat, terus Tuhan kan kasih lihat gini, minggu lalu anak ini juga ikut saya ke gereja, gitu kan. Waktu kita janjian, Tuhan kan dia bilang, Tante Monik, aku ikut ke gereja ya hari Minggu. Oke. Nanti ya jam segini dijemput, dia bilang gitu. Dan selama, jadi waktu itu ngomongnya setelah berapa hari sebelum hari Minggu lah. Selama itu, dia tuh nggak ada pertanyaan, nggak pernah nanya, Tante Monik Minggu jadi nggak ya? Tante Monik aku jadi dijemputnya. Dia tuh nggak pernah menanyakan. Apa benar ya aku mau diajak pergi? Apa benar ya aku mau dianterin? Dia nggak pernah mempertanyakan itu loh. Cukup sekali ngomong, dan saya bilang, oke, hari Minggunya dia langsung siap. Kadang-kadang kita itu nggak bisa seperti anak kecil ini. Kita nggak bisa seperti anak-anak ini. Waktu kita terima janji Tuhan nih, apa janji Tuhan? Keluarga kita akan dipulihkan, sakit kita akan disembuhkan. Dalam waktu penantiannya, kita itu jadi ragu, kita jadi bimbang, kita jadi khawatir, apalagi kalau penantiannya panjang. Mana ya Tuhan? Apa benar ya Tuhan mau menolong aku? Apa benar nih Tuhan mau membebaskan aku? Nah, tapi kalau anak ini beda. Waktu saya bilang oke, mau dianterin, dia tuh nggak pernah nanya, beneran mau anterin Tante? Ini jauh loh, ini macet loh, beneran mau anter? Enggak, dia cukup begitu saya bilang oke, dia cuma bilang, oke, terima kasih. Cuma seperti itu.
Makanya Tuhan mengajari kita, waktu kita mau terima janji Tuhan, waktu kita mau menyambut kerajaan Allah kan menyambut Tuhan dan firman-Nya. Datanglah seperti seorang anak kecil ini. Kalau enggak, kita enggak akan masuk di dalamnya. Kalau enggak, kita enggak akan bisa terima semua itu. Kalau kita masih khawatir, masih enggak percaya, tidak bisa seperti anak kecil ini. Makanya saudara itu harus percaya penuh, tidak pakai bimbang, dan tidak pakai khawatir. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Apa yang Dia janjikan pasti akan Dia genapi. Kemudian yang ketiga itu mengandalkan Roh Kudus. Sekarang kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin, terima kasih. Jadi Roh Kudus itu apa? Penolong kita. Tuhan itu udah kasih Roh Kudus untuk kita, untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk menuntun kita. Waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya nih kepada pimpinan Roh Kudus, yaitu apa? Kita mesti belajar mendengarkan suaranya melalui apa? Melalui firman, melalui doa, bahkan melalui setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu Roh Kudus berbicara kok. Tuhan itu berbicara kok. Dan kita belajar taat pada petunjuknya, meskipun kadang-kadang itu jalannya tuh kita nggak pernah mengerti. Tapi Roh Kudus itu waktu kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, Roh Kudus yang akan menolong kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Nah, Roh Kudus itu juga menolong kita di dalam kita berdoa. Terutama waktu kita merasa lemah ya. Waktu kita berbeban berat, kita lemah. Kadang untuk berdoa aja kita udah nggak tahu apa yang mesti didoakan. Pernah kan ya ngalamin seperti itu ya? Buat doa aja kita udah nggak tahu mesti doa apa. Saking beratnya tekanan kita. Tapi waktu kita mengandalkan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus itu jadi perantara dan berbicara untuk kita itu kepada Bapa. Dia menyampaikan kebutuhan kita, menyampaikan kerinduan hati kita. Jadi waktu saudara itu mengandalkan Roh Kudus, itu artinya saudara membiarkan itu Roh Kudus memimpin hidup kita. Memberi kita kekuatan, memberi kita hikmat di dalam setiap langkah yang akan kita ambil. Sehingga kita itu tidak hanya menjalani hidup sesuai kehendak Tuhan, tapi kita juga mengalami kemenangan di dalam Kristus. Nah, di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Tuhan itu menciptakan saudara itu lebih dari pemenang. Tuhan itu lebih dari pemenang itu apa? Tuhan itu memampukan kita untuk kita tuh gak hanya berani menghadapi tantangan, tapi Tuhan itu memampukan kita dan menjamin kita bahwa apa yang kita hadapi itu kita menang. Nah, mati ya tadi keputus ya. Udah jelas sekarang? Udah, Bu. Ya. Jadi di dalam Roma 8 ayat 37 kita itu Tuhan itu menciptakan kita itu lebih dari pemenang. Tuhan itu memampukan kita untuk tidak hanya kita menghadapi tantangan, tapi untuk menjamin kita itu pasti memenangkan. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas dosa dan maut. Apa yang kemenangan yang kita terima? Jadi saudara itu udah bisa menang atas semua godaan dosa. Dan saudara itu bisa mengalahkan keinginan saudara untuk berdosa. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kemudian Tuhan itu juga memberikan kita kemenangan atas kuasa setan. Kan firman Tuhan bilang, Tuhan itu memberikan kuasa kita untuk menginjak ular dan kalajengking,
dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan itu sudah menjamin memberikan saudara itu kemenangan atas semua pergumulan hidup. Bagaimana kita meraih kemenangan itu? Kita belajar mengandalkan Tuhan. Kemudian kita punya iman yang teguh dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, tadi seperti yang Bapak tadi saksikan. Ya, dari pemerintah begini-begini, tapi waktu saudara mengandalkan Tuhan dan saudara punya iman sebesar biji sesawi aja, Tuhan itu akan buka jalan. Apa yang dan saudara hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan saudara akan lihat semua kemenangan demi kemenangan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 itu dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Kita ini anak Allah kan? Harusnya kita juga mengalahkan dunia. Kita mengalahkan semua ketakutan kita, mengalahkan semua kelemahan kita dan dosa kita. Karena itu janji Tuhan, ya dan amin pasti digenapi. Kita itu lebih dari pemenang, bukan sekali menang atau kadang menang kadang kalah, tapi harusnya kita hidup selalu berkemenangan. Dan saudara akan lihat waktu saudara benar-benar hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam Kristus, saudara akan mengalami namanya kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo sekarang bangkit berdiri, kita nyanyi lagu yang terakhir tadi ya. Yang hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Silakan, Bu. Doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau sudah memberikan begitu banyak janji-janji kemenangan untuk kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami, membimbing kami kepada segala kebenaran. Tuntun kami selalu Roh Kudus, supaya kami menikmati setiap janji-janji Tuhan. Supaya kami hanya hidup mengandalkan Tuhan. Dan kami hidup di dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Dan biar kami Tuhan tahu Tuhan siapa kami di dalam Engkau. Dan kuasa apa yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Supaya kami menikmati setiap kemenangan. Dan kemanapun kami pergi Tuhan, kami menjadi saksi-Mu Tuhan, bahwa kami benar umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, setiap hamba-Mu Tuhan, mendengar Tuhan, setiap kebenaran firman ini kan tidak akan pernah kembali sia-sia Tuhan, tapi akan bertumbuh berakar kuat di dalam hidup mereka, di dalam hidup anak sampai Tuhan mereka menerima semua kemenangan daripada Engkau. Berkati mereka, berikan mereka damai sejahtera dan sukacita
tambahkan iman di dalam hidup mereka Tuhan, supaya mereka melihat Tuhan, setiap iman dengan biji sesawi saja Tuhan, mereka akan memindahkan gunung. Apapun yang Tuhan itu jauh daripada apa yang mereka dapat pikir. Buat mereka terus pada. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati setiap aku di dalam lapak bangku. Terima kasih Tuhan, sekarang angkat tangan, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai.